Kenapa reformasi yang menjadi pilihan, kan begitu ya, tidak revolusi. Karena kekuatan rezim Soeharto atau rezim Orde Baru itu cukup kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi bersama saya Muhammad Hidayat Putra, sering dipanggil Dayat dong. Baik, kali ini kita ngobrol-ngobrol santai mengenai transformasi pergerakan mahasiswa 98 sampai milenial sekarang ya. Tentunya Dayat tidak sendirian kali ini. Dan ditemani oleh tamu spesial atau narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Taufik, SAG MSI. Dan alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita. Penasaran? Yuk langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dengan tampilan Bapak ini, gimana Pak kabar Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak, sebelumnya kegiatan Bapak sehari-hari apa aja Pak, selain sebagai dosen? Ya, saya sebenarnya selama ini banyak bergerak di luar ya. Ada lebih 16 tahun ketika saya masuk kampus ini tahun 2005. Selain mengajar, saya sungguhnya banyak bergerak di luar kampus, di NGO, kemudian punya lembaga sendiri, lembaga riset. Kemudian baru setelah 2020 saya masuk kampus menjadi ketua jurusan. Kemudian kemarin itu diminta oleh Ibu Rektor untuk memimpin lembaga Rumah Moderasi Beragama sebagai kepala Rumah Moderasi Beragama. Jadi aktivitas saya di kampus sekarang sebagai ketua jurusan dan kepala Rumah Moderasi Beragama UIN Imam Bonjol Padang. Baik Pak, ini kan kita mengenai tentang pergerakan mahasiswa 98. Ya. Nah, apakah ada peran Bapak di pergerakan tersebut? Ya, kalau peran sesungguhnya tentu mahasiswa yang periode itu ya, tahun 97 sampai 99 atau sampai 2000, itu tentu terlibat langsung dengan reformasi waktu itu. Terlibatnya tentu tidak bisa kita ukur apakah aktif, apakah pasif dan sebagainya. Tetapi mahasiswa angkatan itu pasti akan merasakan bagaimana suasana reformasi itu langsung waktu itu. Nah, kebetulan saya waktu itu kan memang lagi sedang aktif di struktural, di ekstra universitas dan juga di intrakampus. Jadi suasana itu sebenarnya ya bagi saya memang pengalaman penting dan pengalaman hidup yang luar biasa. Dan saya bersyukur bahwa saya lahir pada periode itu ya, sehingga saya memang mencoba mengamati dan menikmati perubahan dan transformasi sosial yang luar biasa pada periode itu. Ya baik, jadi teman-teman DKTV ini cocok sekali kita bahas bersama Bapak Muhammad Taufik ini. Kita panggil Bapak Taufik aja ya Pak? Biasanya orang manggil abang aja. Oh Bang, baik. Bang Taufik, gimana ini? Tentunya kita, karena Bapak ini sebagai ataupun terlibat di pergerakan mahasiswa 98 ini. Jadi kita review kembali. Apa yang sebenarnya sesungguhnya kenapa dikatakan reformasi? Kenapa enggak revolusi gitu? Oh, ya begini, bahwa tahun 97 sebelum terjadi 98 itu tentu ada yang mendahului. Banyak peristiwa yang terjadi baik di level nasional sampai global. Tetapi isu yang sama yang bisa kita ambil adalah bahwa memang dunia waktu itu sedang dilanda krisis moneter waktu itu. Sehingga krisis moneter itu juga merambah sampai ke Indonesia. Nah, Indonesia pada waktu itu dengan ideologi pembangunanismenya juga gagal membendung krisis itu sendiri. Sehingga masyarakat terdampak dengan krisis. Nah, krisis itu sudah dari tahun 97 sampai 98 itu krisis luar biasa. Makanan mahal, susah dicari dan sebagainya. Nah, dalam situasi seperti itu kan muncul apa yang menjadi persoalan sebenarnya dalam konteks keindonesiaan. Maka mahasiswa, elit dan sebagainya berpikir bahwa ada yang salah ketika krisis ini tidak teratasi oleh Presiden Soeharto waktu itu. Makanya menjadi sasaran tembak tentu mengubah rezim ini sehingga
memang rezim ini harus diturunkan dan kemudian diharapkan setelah ini muncul alam yang lebih demokratis. Karena waktu itu semasa Soeharto memimpin, ini dipimpin secara otoritarianisme, bahwa ruang publik terbatas, demokrasi tidak ada, demokrasi hanya semu, kemudian DPR hanya sekedar lip service, kemudian hanya dikuasai oleh sekian orang saja negara ini. Nah, kita berkesimpulan waktu itu yang menjadi biang masalahnya, yang menjadi isu utamanya atau musuh bersamanya adalah Soeharto yang menjadi biang kerok waktu itu. Nah, Nah, kenapa reformasi yang menjadi pilihan, kan begitu ya, tidak revolusi. Karena kekuatan rezim Soeharto atau rezim Orde Baru itu cukup kuat. Dan sementara stakeholder baik mahasiswa atau elit-elit yang pro demokrasi tidak terkonsolidasi dengan baik sebenarnya. Tetapi kan semangat untuk berubah sangat luar biasa. Maka eskalasi itu setiap hari terus beranjak sehingga muncullah satu kesepahaman, isu bersama bahwa untuk menyelesaikan krisis ini adalah Soeharto harus turun. Pilihan reformasi kenapa? Kenapa tidak revolusi? Reformasi diandaikan terjadinya kompromi sebenarnya antara kekuatan pro demokrasi dengan kekuatan pro status quo. Tarik menarik itu masih terjadi. Sampai sekarang pun seperti itu. Bahwa kekuatan pro demokrasi itu berhadapan vis-a-vis dengan kelompok status quo. Nah, inilah yang sebenarnya yang menjadi persoalan. Ketika revolusi dilakukan, kita sebenarnya belum cukup. Infrastruktur untuk revolusi itu belum cukup. Yang kita cukupkan hanya mungkin reformasi. Karena rukun dan syarat revolusi ini dalam teoretik itu sangat ketat. Ya, maka kita melihat waktu itu bahwa reformasi pilihannya adalah bahwa kita masih bertarung dengan kekuatan pro status quo. Bertarunglah di situ. Sehingga kelompok-kelompok status quo masih tetap kuat waktu itu. Sehingga reformasi dianggap adalah melakukan kompromi antara kelompok pro demokrasi dengan kelompok status quo. Maka pilihan reformasi adalah pilihan yang tepat waktu itu. Kenapa? Karena memang kita tidak ingin berdarah-darah seperti revolusi. Tidak ingin, kalau revolusi itu kan menjungkir balikkan rezim, kemudian menghabisi semuanya, kemudian membangun struktur tatanan sosial yang baru. Tapi pilihan itu tidak kita ambil karena kita tidak mau risiko nyawa, risiko manusia akan lebih besar. Nah, kita mengambil yang lebih soft, ya, reformasi, sehingga yang terjadi adalah tawar-menawar antara kekuatan pro demokrasi dengan status quo. Itulah pilihannya waktu itu. nah baik Pak, tadi kan ada tentang krisis mon kan, Ya. krisis moneter. Ya. Nah, bukankah pada saat itu kita seharusnya membalikkan perekonomian di Indonesia kala itu, Pak? Ya, karena krisis ekonomi waktu itu, karena sektor ekonomi itu dikuasai oleh kroni-kroninya Soeharto saja. Kita bisa melihat bagaimana kroni Soeharto itu, ya, kroni Soeharto itu menguasai seluruh sektor perminyakan, hutan dan sebagainya. Dan kita melihat bahwa yang menjadi persoalan itu karena kroninya itu. Dan kroninya itu tidak mungkin dihabisi kalau memang Pak Soeharto tidak diturunkan. Krisis moneter waktu itu diasumsikan karena apa? Karena negara ini tidak diurus dengan baik, negara ini tidak diurus untuk kepentingan masyarakat, hanya negara ini diurus untuk kepentingan kroni-kroninya. Maka salah satu tuntutan kita itu kan memulihkan ekonomi, memberantas KKN, turunkan Soeharto, ya, kemudian cabut duit fungsi ABRI, karena waktu itu zaman rezim Soeharto atau zaman rezim Orde Baru, TNI Polri itu dijadikan alat untuk menjaga, memelihara, atau untuk mencapai kepentingan rezim Soeharto waktu itu. Karena apa? Karena di politik pun dikuasai. Dulu kan TNI Polri itu dapat jatah di DPR. Itu yang kita tuntut bahwa TNI Polri harus balik ke barak, dia harus menjadi pengaman masyarakat, bukan mengamankan Soeharto dengan rezimnya atau mengamankan Soeharto dengan kroninya. Itulah tuntutan-tuntutan reformasi waktu itu, sehingga memang isu ini menjadi menarik. Isu itu menjadi menarik, menjadi magis bagi seluruh Indonesia. Karena isu yang sama itulah semua Indonesia bergerak. Makanya rezim Soeharto tumbang ini bukan karena hanya gerakan di Jakarta, tetapi menggerakkan di seluruh provinsi, kabupaten, kota. Semua masyarakat, semua mahasiswa turun dengan satu isu, turunkan Soeharto. Karena yang menjadi biang kerok, biang persoalan dari krisis itu adalah Soeharto terlalu lama memimpin. Baik Pak, kalau kita berbicara tentang pembaharuan apa yang sebenarnya pada masa itu terjadi? Pembaharuan yang kita tuntut, tentu kita kembali kepada apa yang dituntut di reformasi itu, ya. Apa yang kita tuntut di reformasi itu. Pertama tentu turunkan Soeharto. Yang kedua cabut di fungsi ABRI, bubarkan Golkar kan waktu itu. Kemudian berantas KKN. Nah, penyakit-penyakit seperti itu yang menggerogoti
uang rakyat, menggoroti duit APBN dan sebagainya. Kemudian apa? Semua aktivitas politik, sosial, ekonomi itu di backup oleh TNI Polri. Maka TNI Polri kita desak untuk kembali ke barak. Hanya untuk persoalan-persoalan keamanan, tidak untuk mengamankan kepentingan-kepentingan rezim yang berkuasa waktu itu. Itulah pembaruan yang kita lakukan. Selama Orde Baru itu tidak ada. Jadi negara ini hanya diurus oleh sekelompok orang, sekelompok orang, kemudian dinikmati oleh sekelompok orang, dan rakyat lain tidak menikmati. Sementara pembangunan ini dicita-citakan hanya untuk kepentingan dan mesejahterakan rakyat. Inilah yang tidak terjadi. Ketika konsep yang dibawa oleh Soeharto dengan konsep pembangunanismenya ternyata gagal mengatasi krisis. Berarti ketika gagal ada yang menjadi problem. Problemnya ada di sistem ekonominya, kemudian problemnya yang kedua adalah dari orangnya. Maka kita ingin masuk ke alam, ini pembaharuan yang luar biasa, masuk ke alam demokratis. Dulu tidak demokratis. Berkumpul seperti ini kita tidak bisa. Pasti akan ditangkap. Intel berjalan semuanya. Ruang-ruang diskusi tidak ada. Tidak ada suara yang bisa menyuarakan suara rakyat. Semuanya dibungkam, semuanya dibunuh. Kan gitu ya. Maka prestasi yang luar biasa dari zaman Orde Baru yang kelam itu, yang semuanya dibatasi, kita masuk ke alam reformasi yang semuanya keran terbuka. Seperti itu. Ya, dengan hal itu apakah Presiden Soeharto menyampaikan suatu reformasinya pada saat itu, Pak? Tawaran Soeharto ada sebenarnya bahwa waktu dia diangkat oleh DPR MPR waktu untuk presiden kesekalian kalinya, dia sebenarnya setelah itu sudah menginginkan ada kabinet reformasi. Tetapi kan persoalannya bukan di sistemnya yang ditawarkan oleh Soeharto. Yang menjadi persoalan Soeharto itu sendiri dengan koroni-koroninya. Jadi kalau tidak turun Soeharto kemudian dengan bahasa lip service-nya dia ingin melakukan reformasi juga, saya pikir itu hanya lip service, tidak akan terjadi reformasi secara substansi. Makanya ketika peristiwa eskalasi itu kan ketika tanggal 12 Mei, ketika mahasiswa Trisakti dibunuh oleh sebuah pasukan, maka waktu itu eskalasi gerakan demonstrasi sangat luar biasa seluruh Indonesia. Maka di tanggal 21 Mei itu akhirnya Soeharto mengundurkan diri. Kita mendesak, kawan-kawan ada 15.000 teman-teman yang menguasai gedung DPR MPR untuk mendesak Soeharto supaya turun, dan MPR untuk melakukan sidang istimewa untuk menurunkan Soeharto. Jadi memang banyak korban. Jadi reformasi waktu itu memang membutuhkan tumbal. Nah, tumbal kawan-kawan para mujahid reformasi ini di Trisakti itu sebagai pemicu ledak, sehingga eskalasi gerakan mahasiswa ini seluruh Indonesia sangat luar biasa. Jadi hal tersebut apakah statementnya itu bisa meyakinkan warga Indonesia itu, terutama mahasiswa? Apa statementnya? Statementnya misalnya meyakinkan mahasiswa tersebut, Pak? Karena memang pada situasi itu adalah krisis ekonomi, dan kemudian masyarakat butuh harga murah, kemudian butuh makan dan sebagainya. Maka apa yang diisukan itu menjadi sesuatu yang melekat. Jadi masyarakat dengan mahasiswa, dengan elit-elit yang pro demokrasi itu sudah bersatu. Isunya satu, bahwa turunkan Soeharto. Maka ketika semua elit stakeholder sudah bersatu, mahasiswa yang menjadi leading sektor di gerakan, maka isu itu Indonesia, masyarakat mensupport. Karena masyarakat selama 32 tahun juga tidak nyaman hidup dengan sistem Orde Baru yang sangat tiranik itu kan. Maka masyarakat sangat mensupport. Bahkan untuk kita di Sumatera Barat itu masyarakat mensuplai kita bantuan makan, dana untuk selama aksi atau menguasai DPR dan sebagainya. Jadi seluruh mahasiswa, kawan-kawan itu menguasai kantong-kantong sentral untuk menuntut. Jadi dulu kami di UIN itu menguasai TVRI. Kita bisa stop press di TVRI itu, yang itu alat vital negara. Kemudian teman-teman Buang Hatta dan WNP waktu itu menduduki gedung DPR. Kemudian teman-teman di UNAN di RRI. Itu bahagian dari cara kita mengekspresikan bahwa rezim Orde Baru sudah harus selesai. Seperti itu. Jadi hal tersebut pasti ada kejadian ataupun ada respon. Jadi gimana kalau respon dari daerah sumber, Pak? Ya karena memang ini sudah menjadi gerakan yang nasional. Saya pikir seluruh provinsi juga berlaku. Apa yang terjadi di Jakarta juga terjadi di sini. Jadi gerakan itu muncul dari daerah juga, tidak hanya di Jakarta. Teman-teman daerah juga ke Jakarta. Teman-teman di daerah juga mengkonsolidasikan. Mulai dari kabupaten kota sampai provinsi, di seluruh provinsi di Indonesia mereka mengkonsolidasikan diri itu untuk dengan isu yang bersama.
Jadi komunikasi kita waktu itu hanya via telepon umum, kayak telepon belum ada handphone sekarang. Jadi dalam konteks komunikasi kita masih sulit waktu itu, dengan surat, dengan faksimil waktu itu kita menyampaikan isu, ide dan bentuk gerakan dan perkembangan gerakan itu melalui media-media kayak gitu saja. Jadi media yang sangat sederhana saja kita bisa sebenarnya mengkonsolidasikan gerakan seluruh Indonesia. Jadi bagaimana di daerah? Ya sama dengan Jakarta, seluruh daerah Indonesia turun. Dan itulah yang salah satu menjadi pemicu kenapa Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Karena seluruh gerakan sudah meng-Indonesia. Lalu bagaimana batu loncatan gerakan pada masa itu, pergerakan mahasiswa 98 pada kali itu, Pak? Jadi setelah reformasi berjalan begini, maka tentu sudah turun Soeharto, maka yang terjadi adalah transisi menuju demokrasi. Nah, dulu rezimnya tiranik, otoritarianisme, dibukalah keran demokrasi. Mulailah undang-undang pemilu, undang-undang politik, kemudian direformasi, dui fungsi ABRI dikembalikan, ABRI TNI ke Barak, itu sudah berjalan. Jadi selama transisi demokrasi ini sudah dibangun infrastruktur hukum, sosial dan sebagainya ke arah sistem yang lebih demokratis. Maka muncullah pemilu. Muncullah berbagai macam lembaga-lembaga yang mensupport. Pers sudah bebas kan gitu ya. Pers tidak terkungkung lagi. Kemudian lembaga-lembaga yang selama ini menjadi kaki tangan Soeharto sudah mulai demokratis kayak DPR, MPR, lembaga-lembaga BPK dan sebagainya. Nah, transisi itulah yang mengantarkan kita pada gerbang demokrasi. Nah, setelah transisi tentu ada konsolidasi demokrasi. Nah, Indonesia sekarang ini sebenarnya sudah masuk pada fase konsolidasi demokrasi. Artinya kita berharap bahwa Indonesia hari ini sudah mapan dalam konteks berdemokrasi dengan sistemnya, dengan undang-undangnya, dengan aturan dan sebagainya. Diharapkan bahwa Indonesia sudah menuju negara yang demokrasi. Dan itu menjadi catatan kita hari ini bahwa di dunia Indonesia termasuk negara besar yang sudah menjalankan demokrasi dengan baik. Meskipun grafiknya turun naik di zaman ini, sekarang turun lagi. Saya pikir tracknya sudah jalan. Teman-teman pers sudah bebas sekarang menyuarakan. Pers tumbuh seperti jamur. Ya, kemudian dijamin oleh aturan undang-undang. Dulu tidak bisa. Kemudian dalam konteks gerakan kita boleh menyuarakan apapun pendapat hari ini selama tidak melanggar aturan pidana dan sebagainya. Dan itu boleh, dan itu tidak pernah kita temukan. Jadi saya masih merasakan bagaimana rapat itu berpindah-pindah. Karena takut diinteli, ditangkap dan sebagainya, maka kita dalam satu rapat itu bisa pindah 5 kali pindah dan sebagainya supaya menghindari. Dan itu tidak terjadi hari ini. Teman-teman bebas saja mau bicara apa, mau teriak apapun boleh saja. Seperti itu. Jadi kita kembali ke sekarang, Pak. Seperti yang Bapak katakan bahwasanya ada pergerakan mahasiswa saat ini milenial. Apakah ada perbedaan dengan zaman sekarang dengan yang dulu, Pak? Satu perbedaannya tentu persoalan isu. Kalau dulu zaman reformasi itu isunya sentral. Jadi ada namanya common enemy. Jadi musuh bersama itu jelas Soeharto dan Orde Baru. Nah, setelah selesai Orde Baru dan turun Soeharto, kemudian teman-teman mahasiswa itu kembali ke kampus, tentu isu yang muncul tentu berbeda-beda. Jadi kalau apa perbedaannya, tentu dalam konteks isu sudah berbeda. Kalau dulu isu kita adalah turunkan Soeharto, KKN dan sebagainya, sekarang kan isunya kan banyak. Jadi ketika negara ini sudah terbangun secara demokratis, sistemnya sudah bagus, DPR sudah pemilu, partai politik sudah terbangun dengan baik, tentu isunya berbeda lagi apa yang akan menjadi isu bersama. Nah, sekarang yang menjadi problem kita di Indonesia itu belum bisa membangun isu bersama sehingga gerakan ini parsial, terpecah-pecah. Sumatera Barat punya isu sendiri, Jakarta punya sendiri, Medan punya isu sendiri, sehingga segmentasi itu terjadi, sehingga gerakan itu sangat lokalitas. Dan saya pikir itu wajar saja. Jadi ketika mahasiswa dulu itu bergabung bersama, ketika sudah selesai, maka dia kembali ke kampusnya. Jadi mahasiswa ini seperti ibarat Kapten Amerika lah, atau bintang-bintang Avenger. Ketika ada masalah dia keluar dari kampus, ketika selesai masalah dia kembali ke kampus, diserahkan kepada orang yang memang punya kompetensi dan punya peluang untuk melakukan itu. Maka mahasiswa balik ke kampus, belajar lagi, kemudian serius lagi, kemudian mengamati lagi, ketika dia butuh dia akan keluar. Tetapi konteksnya Sumatera Barat tentu berbeda. Nah, kita berharap bahwa semangat gerakan mahasiswa itu tentu tetap harus ada, karena dinamika politik sosial budaya hari ini juga pasang surut. Maka seharusnya mahasiswa juga menjadi bagian penting dalam perubahan sosial itu, tentu dengan isu yang sangat lokalitas. Ya baik, Pak. Kalau menurut Bapak
pasca reformasi 98 ini, apakah ada perjuangan mahasiswa mulai tercapai atau sebaliknya, Pak? Ya secara prinsip sekarang sudah. Saya pikir dengan tuntutan reformasi yang tidak clear kan satu yang menurut saya yang paling menarik adalah tidak bubarnya Golkar. Itu saya katakan. Salah satu tuntutan itu kan membubarkan Golkar waktu. Karena Golkar dianggap partai itu yang dipegang oleh Soeharto sebagai bahagian dari melegitimasi apapun di DPR MPR. Nah Golkar waktu itu bertahan. Ya, waktu reformasi itu Golkar anjlok suaranya. Menjadi dulu dia partai berkuasa, dia anjlok. Tetapi seperti yang saya sampaikan dari awal tadi itu, bahwa ada kelompok pro demokrasi, ada kelompok status quo. Ternyata kelompok status quo itu terkonsolidasi dengan baik. Teman-teman aktivis pro demokrasi kurang terkonsolidasi dengan baik. Sehingga kekuatan pro status quo itu muncul kembali ke permukaan. Kita bisa lihat sekarang nih, partai politik, banyak orang yang muncul di menteri dan sebagainya, itu banyak orang-orang yang masih orang yang masih punya benang merah dengan orde lama, orde baru maksudnya. Jadi apakah tercapai? Saya pikir secara prinsip sudah tercapai. Pers sudah bebas, kita pemilu sudah jalan, sistem pemilihan presiden sudah dilakukan secara demokratis dan sebagainya. Oleh sebab itu menurut saya apa yang mesti dilakukan oleh mahasiswa melanjutkan itu. Nah, salah satu isu kita yang bisa dijadikan isu bersama kan sederhana, korupsi. Tetapi kan isu korupsi berbeda-beda masing daerah. Seharusnya common enemy kita itu adalah isunya korupsi mungkin. Karena korupsi lah yang sebenarnya membuat negara ini keropos. Ya, saya pikir itu. Baik Pak, dari kisah-kisah tersebut, apakah kesimpulan dari peristiwa reformasi 98 ini Pak? Kesimpulannya dari isu-isunya, apakah tentang koruptor ataupun korupsi gitu Pak? Ya isunya tadi itu sama, bahwa isu kita sudah jelas tadi itu. Tapi apakah isu itu masih ada sekarang? Saya pikir masih relevan. Isunya masih relevan tentang korupsi, KKN, tentang divisi ABRI. Saya pikir itu masih, ABRI kan sekarang sudah tidak berpolitik lagi, sudah dibarak dia. Maka oleh sebab itu saya pikir sudah jalan. Nah cuma kan sekarang yang menjadi persoalan itu kan pasang surutnya. Harusnya hukum menjadi panglima, sekarang hukum masih ditaati oleh politik dan sebagainya. Faktanya kan seperti itu hari ini, bahwa hukum disetel oleh orang yang punya kekuasaan, seperti itu. Itu tetap terjadi. Saya pikir itu tugas teman-teman mahasiswa hari ini untuk bagaimana tetap melanjutkan semangat perubahan. Ingat, yang kita maksud reformasi itu sangat semangat berubah. Semangat perubahan itu dari sesuatu yang baik, dari sesuatu yang kepentingan kelompok tertentu menjadi sebuah kepentingan masyarakat banyak. Itu semangatnya. Baik Pak, apakah ada catatan penting untuk Bapak kalau menurut Bapak? Catatan penting maksudnya? Maksudnya catatan penting dari untuk hari ini. Iya. Nah, kalau saya memang melihat ada perubahan yang terjadi ya, karena memang kita jujur saja melihat bahwa generasi sekarang itu sebenarnya untuk melakukan perubahan itu pasti bisa, tapi dengan metode dan alat yang berbeda. Tapi isunya tetap sama. Teman-teman hari ini untuk mengkonsolidasikan banyak orang saya pikir mudah, karena ada media yang sangat luar biasa hari ini. Ada media sosial, ada video macam-macam dan sebagainya. Sesungguhnya itu bisa mengkondisikan situasi ya apapun dengan cepat. Nah cuma hari ini adalah mungkin keseriusan, kefokusan teman-teman di banyak sektor ini yang menjadi persoalan. Jadi catatan kita adalah teman-teman sebenarnya punya media. Tujuan kita merubah. Satu saja mahasiswa Indonesia membangun hashtag melawan sesuatu, saya pikir ini menjadi viral. Jadi viral menurut saya adalah salah satu bentuk senjata yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan perubahan. Reformasi sebenarnya adalah melakukan perubahan. Teman-teman hari ini juga bisa melakukan perubahan. Kalau dulu teman-teman reformasi itu turun ke jalan dengan demonstrasi, teman-teman punya alat yang sangat luar biasa banyak hari ini. Tidak hanya sekedar turun ke jalan, tetapi membuat sesuatu ini menjadi viral. Sekarang apa? Kebijakan bisa berubah dengan viralnya sesuatu. Orang bisa ditangkap dengan viralnya sesuatu. Nah inilah senjata kawan-kawan yang tidak dipunyai oleh Angkatan 98 itu. Dan ini harus dimaksimalkan. Bayangkan Anda bikin hashtag tolak A, hashtag turunkan ini. Besok presiden pasti akan melihat. Karena apa? Karena viral menjadi salah satu alat untuk melakukan perubahan hari ini dalam konteks dunia virtual hari ini. Ya baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak, sudah banyak ilmu ataupun bimbingan atas yang Bapak tadi sarankan gitu kan Pak. Jadi terima kasih sekali lagi Pak, semoga kita sehat selalu, dan saya Muhammad Putra dan tim kru pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.